tentang sholat dan sholat itu Zakat fitr. Zakat fitr. Zakat fitr. zakat fitri, zakat lidhikri sholatil idi wa zakatil fitri fiha. Nah, wajib jadi zakat fitrah. Oh iya. Kan Indonesia ini menurut sebenarnya. Jadi bustomi jadi bustomi. Adham jadi idam. Misalnya Kapolri kan idam. Indonesia kan ada idam. Jadi ujungnya idam jadi idam. Ayo, ujungnya idam kan besar. Nah, kenapa disebut sholatul idi dan zakatul fitri itu berkaitan dengan ayat berapa ya? Yang qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Itu nek kamu terjemahkan itu kan beruntung orang yang mensucikan diri dan yang berpikir mengingat Allah kemudian fasolah, kemudian menjalankan sholat. Itu nek diurutke qad aflaha man tazakka itu zakat se. Ngono. Ya ta? Zakat se bar kuwi terus wa dzakara rasma rabbih takbiran. Baru fasolah sholat id. Jadi ritualnya pas poso meh rampung itu kan zakat fitrah 1 hari sebelum Idul Fitri sampai imam naik mimbar ya itu terus takbiran dari sore sampai menjelang sholat fasolah habis takbiran kemudian sholat, makanya disebut lidzikri sholatil idi wa zakatil fitri. Itu nek kamu ambil penafsiran pemahamannya untuk prosesi sholat idul fitri. Kalau mau diambil sholat idul adha, ya bisa. Cuman dzakara rasma rabbih fasalla sing qad aflaha man tazakka itu dianggap sebagai menyembelih hewan apa? Hewan korban gitu ya bisa. Tapi tepatnya adalah sholat zakat, kemudian takbiran, kemudian sholat idul fitri. Nah, di kitabnya Ibnul Faras atau Ibnul Faras di Fadhailul Quran itu disebutkan juga ini ada perbedaan kawan-kawan. Jadi ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla itu apakah dia muhkamat atau mansukhoh? Karena ada yang bilang ayat ini mansukh, tapi ada yang bilang ayat ini muhkamat. Muhkamat berarti ya sudah nggak ada nasib mansukh, tetap itu berlanjut hukumnya, isinya dari dulu sampai sekarang. Dan apakah itu hukumnya wajib atau sunnah? Zakat hukumnya masih bagi yang oh iya nisab ya, sorry nisab masih. Tahlilan sama sholat idul fitri itu hukumnya takbiran idul fitri hukumnya sunnah makan kan itu. Nah makanya kan meskipun ayat ini muhkamat, ayat ini tetap hukumnya bunyinya dari dulu sampai sekarang sampai kapanpun sama, atau mansukh. Ayat ini dinasah dengan mansukhatun bi zakatil mafruḍah. Ayat berkaitan dengan zakat. Zakat fitrah ayatnya atau masyarakat atau zakat itu atau ada yang lain? Zakatnya sama semua itu. Oh ya, buat zakat. Nah, itu menjadi nasih bagi ayat ini. Karena kan ini umum ya, qad aflaha man tazakka. Orang nyebut zakat gitu kan ya, tapi tazakka. Lah, ayat-ayat lain yang zakatil mafruḍah kan ini aqimi sholata wa atuz zakat. Mungkin jadi nasih daripada
qad aflaha man tazakka. Sebagaimana yang disampaikan di situ nggak ada, tak tambah aja di bukunya Ibnul Faras atau Ibnul Gharas. Umar bin Abdul Aziz bilang ayat ini nusikhat fasarat sunnatan ba'da'an kana wajibah. Ayat ini mansukh. Ayat ini dinasakh. Yang dulunya itu wajib, mantazaka itu wajib, sekarang mantazaka wa dzakara isma rabbih fasola itu wajib, kemudian berubah jadi ba'da'an kana wajibah. Itu tambahan keterangan saja di kitabnya Ibnul Faras. Jadi ayat ini boleh rekan-rekan anggap muhkamat atau mansukh. Boleh dianggap dia tepat tetap atau ada proses nasikh mansukh. Oke. Itu ya. Itu tadi. Nah nanti untuk penafsirannya dicek sendiri di tafsir buku tafsir yang lain terkait pertafsiran mantazaka wa dzakara isma rabbih shalah. Tapi secara jelegere mantazaka itu simbol daripada zakat, buat dzakara isma rabbih itu simbol daripada takbiran, wasalla itu simbol dari sholat id. Ngono maksudnya. Baru tahu. Iya, diurutke ngono. Kayak hermeneutik kan. Hermeneutik itu tafsiran pakai simbol. Tapi ya simbolnya sing pas ngono ora sing aja simbol. Qultu Imam Masyuyuti bilang wa yuradduhu ma akhrajahu al-Bukhari. Kemudian disanggah dengan pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama kan makiyah. Pendapat yang kedua ma akhrajahu al-Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anil Bara' bin Azib qala awalu man qadima alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair wa ibn Ummi Maktum. Orang yang pertama kali qadima. Mana qadima? Teko. Datang. Yes. Maksudnya apa? Yang pertama kali datang ke Madinah, apa maksudnya? Dr. Ibrahim Al-Wazan memberikan sarannya gitu. Orang yang pertama kali datang ke Madinah dari Muhajirin mestinya itu dari sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair wa ibn Ummi Maktum dan Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ja'ala yuqri'ana al-Qur'an, kemudian keduanya membaca Quran. Summa ja'a Ammar Bilal Sa'ad. Kemudian tiga sahabat lain datang, Ammar, Bilal, Sa'ad. Kemudian summa ja'a Umar bin Khattab bin Ishrin. Kemudian juga datang ke Madinah tahun ke-20. Fi Ishrin bersama 20 teman lainnya. Itu ada Umar bin Khattab. Kemudian baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang. Bener ya? Ini sahabat desa kan yang bersama. Wa itu ahlul Madinah farihu bi syai'in farahahum bih. Aku tidak melihat penduduk Madinah yang lebih suka, lebih bahagia dengan sesuatu apapun dibandingkan farihahum bihi. Hi kembali ke makdami Rasul. Makdam itu apa? Iya, kedatangannya. Jadi kedatangannya Nabi ke Madinah itu menjadi sesuatu yang sangat begitu menyenangkan dia, sangat membahagiakan. Tolak al-badru alaina itu gimana? Itu Mekah ya? Madinah. Oh iya, betul. Sorry. Nah, akhirnya terus tolak al-badru alaina. Pakai gaya bahasa Majas itu majas isti'arah. Jadi yang tola'al badru alaina, tola'a al insanu kal badri ngono aja. Tapi kan salah satu musabahnya di musabah atau musabahnya di buang atau jadi itu kayak kalau nggak salah
tetap isti'arah. Dia isti'arah. Majas isti'arah. Kayak misalnya kita tadi kan ngomong di situ lah. Nah, kamu belum datang. Terus saya bilang Ja'at Qur'ain, misalnya datang bidadari. Atau Ja'atin Nujum misalnya. Datang para apa sih namanya? Bintang. Kita kan matahari semua di situ ya. Bintangnya datang. Yang datang bukan bintang aslinya. Tapi sosok yang menyerupai bintang berkelip-kelip. Termasuk dilihat dari sisi rating. Rating motor, misalnya klip-klip. Nah, minus kabir rating. Karena Nabi Muhammad datang, mereka senang. Fama jaa hatta qara'at, hatta quri'at. Maka tidaklah beliau datang hingga dibacakan sabbihisma rabbikal a'la fis suwari kecuali dibacakan tasbih nama Rabb yang paling tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ya kedatangan Badru ki mau yang dipakai kata-kata Badru ya. Al-Badru. Walaupun habis itu asyraqal badru alaina. Tola al-badru alaina wa sanatil wadai wa jaba syukru alaina mata alillahi. Ya, terus ayyuhal sing asyraqal badru alaina fastafat minhul buduru. Jadi itu kan terjadi. Ya. Jadi bahasanya kan dia memilih kata-katanya asraqat badru. Yang terbit badru. Apa? Purnama. Misalnya asraqati syamsu. Ya, aslinya kan asraqati syamsu. Tapi lebih dipilih adalah al-badru pakai asraqat. Itu kan berarti badrun sing sinare bener-bener sing mencorong banget. Ya, karena juga itu kayak bahasa-bahasa oke ya, itu suratul wa yaruddu ma akhrajal Bukhari. Oke. Terus suratul Fajr. Surat Fajr dia qaulani hakahuma bil gharas qala Abu Hayyan qala Abu Hayyan wal jumhur annaha makkiyatun. Surat Al-Fajr berkait adalah termasuk makkiyah. Al-Fajr wallahi alaina sirru syamsi wa terus berkaitan dengan kota Iram ya. Berkaitan dengan kota Iram. Hal fi dzalika qasamul lidhi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad kaum Ad yang dia punya kota Iram. Kota Iram itu terkubur di Ahqaf, tersimpan di Ahqaf dari permukaan ke bawah. Itu situsnya kurang lebih kalau tidak salah 12 meter ke bawah. Jadi digali. Penggalian 12 meter situs purbakala kota Iram itu ke bawah digali sekitar 12 meter. Itu baru tahun 1980-an. di mana tuh? Itu di Ahqafnya sana. Pokoknya di Bukit Ahqaf. Kan di Jazirah Arab sing bagian Yaman atau Yaman ini selatan ya. Yaman itu nek Jazirah Arab itu bagian selatan gunung itu. Kalau ini gunung itu. Jadi Arab bagian selatan itu lebih dekat perairan daripada Arab utara. Makanya tafsiran Iram itu sekarang ya bangsa-bangsa yang memiliki bangunan tinggi. Mungkin sekarang zaman modern ya Amerika, mungkin Cina, mungkin Jepang atau sekarang Burj Khalifa. Itu ngeri ya bangsa Iram. Rumadatil Imad dia yang punya tiang.
Terus next suratul Balad. Haka Ibnul Faras fiha aidan qaulain. Qauluhu bi hadzal baladi yarudduhul qawla bi annaha madaniyatun. Tapi ada yang bilang surat ini surat Madaniyah, ada yang bilang surat Makkiyah. Kalau udah mau talaf gini yo monggo lah. Aslinya lah balad itu kan Mekah ya. Wala uqsimu bihadzal balad itu berarti Mekah. Balad itu Mekah. Tapi ada yang memberikan pendapat lain bahwa itu Madinah. Oke, suratul Lail. Asyharu annaha makkiyatun. Al-asyharu annaha makkiyatun. Ini bagian dari surat Makkiyah. Wal laili idza wal laili idza Wal laili idza wal laili idza ya bisa. Baca saja. Itu beda. Wakilah madaniyatun. Waduh hai. Oke, nah berdua. Lima warada fi sababin nuzuliha, sebagaimana diriwayatkan di dalam sababun nuzul. Ya. Lubabun nukul fi asbabin nuzul, miliknya Imam As-Suyuti. Fi sababin nuzuliha min qissatin nakhlati. Ini terkenal ya. Kama akhrajnahu fi asbabin nuzul. Di situ disebutkan enggak ya? Qisatun Nakhli itu tentang apa? Qisatun Nakhli itu cerita tentang pohon kurma. Nakhlah. Oh. Pakai kho. Orang nakhlah. Nakhlah itu kan debi. Iya nakhlah. Jadi ceritanya itu kan enek orang punya pohon kurma. Lah pange itu mangklung ning gone min ahlil fuqara. Nah, begitu setiap kali ngemen itu dia harus nongkrong di tempatnya wong miskin itu. Karena itu banyak, begitu diambil kan ada yang jatuh. Dari yang jatuh diambil anaknya ahli miskin itu terus dipangan. Nah, ngerti dipangan itu dijaluk. Jadi sing ning jero lambe itu dikeluarin kan gitu. Sampai semedit itu kan. Kan pelit jangan itu. Akhirnya terus diatur ke Nabi Muhammad. Intinya ditukar nek misale pang sing mangklung ning gone orang miskin tadi tak tuker somben ning surga gelem ora. Wah, terlalu kecil. Gitu kan. Nyepelek banget yang gitu. Ya wis akhirnya enggak jadi, ada dermawan lain yang bilang tawaran itu bisakah untuk yang lain wahai Rasul? Boleh enggak apa-apa. Nah, terus dermawan iki ngomong karo sing duwe pohon kurma tadi. Wis ngene tak tuker lah. Jalukmu piro? Akhirnya ditukar sekian puluh pohon kurma. Begitu ditukar dapat, jadi itu menjadi hak milik si dermawan. Laporan Nabi Muhammad, terus sudah itu karena si dermawan itu nanti akan dijanjikan di surga, lah pohon ini akhirnya menjadi hak milik si miskin. Nah, gitu. Maka di situ disebut min qissati nakhlati. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna hasan yassiruhu lil usra fasanu yassiruhu lil usra itu sing bakhil. Nek wa man aqta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Itu kan di surat lain. Itu berkaitan dengan qissatun nakhl. Makanya bahasanya sing bakhil itu nanti fasanu yassiruhu lil musra, akan dipermudah menuju ke kesusahan. Bahasanya kan fasanu yassiruhu lil usra, tak mudahkan dirimu masuk dalam kesusahan. Nah, yang pertama kan fasanu yassiruhu lil yusra, jadi dimudahkan dirimu menuju kebaikan. Tadi itu. Bahasanya kan aku sudah ditakdirkan untuk berjalan, tapi tidak mendekatimu, tapi aku ditakdirkan berjalan menjauh darimu. Nah,
Kan sebulan. Tidak ditakdirkan untuk Kalau mati ya karangannya santai saja. Tapi tapi Segede. berdua deket ya. Oh, betul. Jadi bahasanya kan fasanu yasiruhu lil usra loh, elek jangan. Bahasanya terlalu indah banget gitu. Tapi nuncek. Aku mau dicium tak cium sama bis. Kan Awal-awal pasti lebu lemah. lah ya kan. Wis ambu-ambunan lemah. Ya ampun bis. Itu kisah Nahlati kama akhrajna fi asbabin nuzul dalam kitab beliau Lubabun Nukul fi asbabin nuzul. Kublek dewi kitabnya. Masukkan list. Coba bunuh kalau ada. Lubabun Nukul fi asbabin nuzul. Itu kitabnya As-Suyuti. Lubabun Nukul fi asbabin nuzul. Bilanya Jahlaluddin Abi Abdurrahman As-Suyuti. Kok dilebokne ning anu dituku. tuku tak oke. Itu ada duit nanti beli. Ya, itu surat Al-Lail wakila fiha makiyun wa madaniyun. Ada yang bilang makiyah dan madaniyah. Mungkin sebagian dari itu. Oke, lanjut surat Al-Qadr. Suratul Qadri fiha qaulan. Ada dua pendapat. Wal aksaru anha makiyatun. Kebanyakan yang paling banyak mengatakan ini surat makiyah. Wa yustadallu liqauniha madaniyatun. Nah, bagi yang mengatakan bahwa ini madaniyah itu mengambil dalil yustadallu bima raja Tirmidzi di Indonesia jadi Turmudi. Ini baca Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu punya istilah dalam penilaian hadis yang beda dengan penilaian dari para ilmuwan hadis yang lain. Seperti misalnya Imam Tirmidzi punya mengomentari satu hadis sahih hasan. Hasan sahih gharib. Gharib hasan sahih. Gharib hasan sahih gitu. Jadi satu hadis itu beliau ngasih penilaian lebih dari satu. Jadi dua bisa, tiga bisa. Itu menunjukkan bahwa beliau ngasih penilaian terhadap hadis itu dilihat dari jumlah riwayat, jumlah rawi. Kalau cuma satu beliau bilang gharib. Kalau dilihat dari sisi kualitasnya itu sahih ya beliau bilang sahih. Jadi jangan bingung ketika ketemu dengan penjelasan Imam Abu Isa Tirmidzi tentang satu hadis. Kalau beliau ngasih double penilaian, itu menunjukkan pengetahuan beliau terhadap hadis itu sangat luar biasa. Itu Imam Tirmidzi yang pernah disinyalir beliau dituduh Syiah. Lanjutannya tadi apa? Apanya? Kalau cuma satu beliau bilang gharib, kalau Kan di satu hadis itu beliau kasih double penilaian. Misalnya gharib sahih atau gharib hasan. Itu berarti gharib itu, kalau gharib kan pembagian hadis berdasarkan jumlah riwayat. Berarti kan periwayatnya satu, gharib itu. Kalau aziz dua. Kalau ahad itu terbatas. Jadi ahad itu kan satu gharib, perawinya satu. Ahad itu dibagi satu gharib, perawinya satu. Double riwayat dua berarti aziz. Kalau tiga ke atas dia masyhur. Aziz, gharib, aziz, masyhur ini semuanya ahad. Kan gitu. Hadis ahad. Nah, kalau Imam Abu Isa Tirmidzi bilang satu hadis dhaif sama hasan, berarti secara jalur periwayatan dia dhaif, berarti perawinya cuma satu. Tapi dari sisi kualitas hadis dia hasan. Mana maksudnya? oh, Udah ya? Bisa? Kualitas hadis itu berarti Iya, kualitas perawi. Dilihat dari
Kalau yang pertama bi'tibari usulihi ilaina, kalau yang kedua lihat dari makbulnya. Dia makbul karena hasan. Dia hasan makanya hadis. Ini tambahan musolah aja. Delalah minggu itu ya sudah sekalian. Kalian tidur. Sekalian syukur. Tirmidzi. Allah yang Wal Hakim. Kemarin sudah kita singgung Imam Al Hakim An-Naisaburi kemarin sudah. Al-Mustadrak ala Sahihain ala Hasan bin Ali. Anna Nabiyya ra'a Bani Umayyah ta'ala minbari. Nabi Muhammad dia mengatakan bahwa surat Qadar itu madaniyah adalah saat itu Nabi Muhammad melihat Bani Umayyah berada di mimbarnya fasa'ahu dalika. Betul. Ini kalau di sini mulia itu. Anna Nabiyya uriya Bani Umayyah ala mimbarihi fasa'ahu dalika. Nabi Muhammad diperlihatkan Bani Umayyah di atas mimbarnya, kemudian hal itu fasa'ahu. Fasa'ahu itu membuat dia apa? Tidak berkenan atau sakit. Nah, lihat rekan-rekan, mumpung ini sisan di situ. Nganil Hasan bin Ali. Hasan bin Ali itu berarti saudaranya Husain. Hati-hati dengan ini. Sebelum nanti nyebur lebih dalam, dilanjutkan saja. Nanti tak jelasin. Fanazalat inna a'toina kal kausar. Diturunkan inna a'toina kal kausar. Wa nazalat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu hadis. Perhatikan qala al-Mizzi. Seorang ulama hadis namanya al-Mizzi. Wa huwa hadisun munkar. Ini adalah hadis yang munkar. Hadis munkar itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif yang berbeda dengan perawi siko. Kewanen. Nah, perawi dhaif meriwayatkan hadis yang berbeda dengan perawi siko. Kemungkinan besar belum juga ya. Ini nih Kiai Haji Mustafa Ali Yaakob, seingat saya kalau menurut itu rawinya fasik. Rawinya fasik. Nah, kenapa ini hadis munkar? Rekan-rekan bisa lihat, ini seakan-akan hadis ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak suka dengan Bani Umayyah. Kebetulan hadis ini disandarkan ending akhir daripada perawi yang pertama adalah Hasan bin Ali. Seakan-akan kayak itu dinasti Bani Abbasiyah. Ya, keturunannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau Bani Umayyah nanti berkaitan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal Nabi Muhammad itu mau dia keturunannya Abu Sufyan atau non Abu Sufyan, apakah dia masuk Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah, bagi Nabi Muhammad tidak penting, tidak peduli, karena Bani Umayyah pun pada saat proses penulisan Al-Quran juga ikut gabung di situ. Kayak misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan itu sahabat Katibul Wahyu, dia penulis Wahyu. Ali bin Abi Thalib itu kan juga masuk di situ. Makanya seakan-akan ini Nabi Muhammad itu tidak suka dengan keberadaan Bani Umayyah. Makanya penulisan sejarah itu biasanya penulisan sejarah Bani Umayyah itu dilakukan pada zaman dinasti Bani Abbasiyah. Dan itulah yang kadang membuat objektivitas itu jadi terganggu. Makanya perlu hati-hati kawan. Maka dia ini dibilang hadis munkar gitu. Tapi di sini nggak disebut riwayatnya atau sanadnya secara penuh. Hanya langsung akhrajahu Tirmidzi wal Hakim an Al Hasan bin Ali. Mungkin nggak itu? Imam Tirmidzi dan Imam Hakim langsung meriwayatkan dari Hasan bin Ali mungkin? Nggak mungkin. Wah coba langsung ketemu sahabat kan nggak mungkin. Perawi itu nggak mungkin ketemu sahabat langsung. Makanya kan ini menjadi munqati'.
Nah, ini cuman kalau dilihat dari tulisannya Imam As-Suyuti, karena ini kepentingannya talhis mungkin ya, mungkin beliau punya data yang lain. Tapi nggak bisa tahu. Itu surat Qadar. Terus surat Lam Yakun. Surat Bayyinah ya. Qala Ibnul Waras. Wala surah Makiyah. Yang paling terkenal hadisnya ini surat Bayyinah adalah Makiyah. Qultu wa yadullu li muqabilihi ma akhrajahu Ahmad. Imam As-Suyuti bilang yang menunjukkan bagi pendapat lain li muqabilihi, lawannya dari pendapat yang pertama ini. Ma akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Mustadrak di Musnad Imam Ahmad. An Abi Habbat al-Badri qala lamma nazalat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Okay. Ketika turun surat Al-Bayyinah ila akhirnya terakhir. Qala Jibril bilang, ya Rasulullah, inna rabbaka ya'muruka an tuqri'aha bibayyan. Wahai Rasulullah, Allah nyuruh kamu untuk memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu salah satu katibul wahyu juga, penulis wahyu. Emang banyak, sekitar menurut Profesor Dr. Mustafa Adomi itu ada sekitar 50 sekian sahabat penulis wahyu. Nanti dicek sendiri di bukunya Mustafa Adomi, The History of Quranic Text, versi bahasa Inggris. Bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya versinya apa ya Pak? Lupa. Yang punya di bahasa Inggris. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya ada versi baru, tapi lupa. Waqad jazama Ibnu Katsirin bi annaha madaniyatun wastadalla bi. Ibnu Katsir sendiri menegaskan bahwa surat Bayyinah itu turun di Madinah. Wastadalla bi dengan menggunakan hadis. Jadi monggo mau nanti yang mana? Oke, surat selanjutnya Zalzalah. Suratul Zalzalah fiha qaulani wa yustadallu li kauniha madaniyatun. Dalil yang digunakan bahwa surat ini madaniyah adalah Ma'rajat wa bihadimin an-Nabi Sa'id al-Khudri qala lamma nazalat wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Qultu ya Rasulullah inni la ra'u amali. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menganggap laro amali itu maksudnya amalku ku kebelakangkan, atau iya bahasanya kebelakangkan. Iya enggak kok. Pokoknya tak enggak begitu enggak begitu gagas mungkin kali. Ini ada hadis yang panjang. Yang paling penting yang perlu dilihat adalah wa Abu Sa'idin lam yakun illa bil Madinah. Abu Sa'id Al-Khudri itu belum ada kecuali di Madinah. Iya. Dan walam yablugh illa ba'da Uhud. Dan dia enggak sampai di Madinah kecuali setelah perang Uhud. Maka pemayamal misqala dzarratin khairan yarahu itu berkaitan dengan Abu Sa'id Al-Khudri, dan dia di Madinah dan di Mekah.
zulzilat zalzal. Lagunya apa? Sautul Haram. Mas. Iya sih. Zalzal Abdul Israel. Ada bukan di sana. Oke, ada suratul Adiyat. Fiha qaulani yastadilu li qauliha madaniyatun. Kalau yang mendalilkan bahwa surat Adiyat itu adalah madaniyah, bima akhrajahul hakimu wa ghairuhu an Ibnu Abbasin qala ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan itu apa? Khison ya. Nabi Muhammad mengutus pasukan kuda. Oh, pasukannya. Iya. Bukan kudanya toh. Biasanya kan gitu ya. Bahasanya hadis itu ya gitu. Jadi nyebut sesuatu tidak langsung. Bos alil Korea misalnya, tanyakan ini kepada Korea, kepada desa. Kan yang ditanya nggak desanya, tapi siapa? Orangnya ahlan gitu. Ya misalnya kamu tanya, besok pulang, coba tanya pondok, kan gitu. Tanya pondok itu kamu jangan tanya sama pondoknya. Biasa. Pondok besok libur enggak? Kalau ditanya pondoknya itu sulit nanti. Mahaliyah ya ditanya, itu gaya bahasa majas akli, majas akli ya, bahasa majas akli. Jadi isnadul fi'il ila ghairi fa'ili, jadi nyandarin fi'il kepada yang bukan pelakunya. Falabistu syahran la yatihi minha khabar, menetap selama 1 bulan tapi nggak ada kabar. Sebulan di sana tapi nggak ada kabar. Aromamu hilang, tertelan 8 malam. Arafana zalatil adiyat wal adiyat. Turunlah surat wal adiyat. Wal adiyat di mana khayl, al khuyul. Khuyul di mana kuda. Cuman bahasanya kan pakai isim fa'il, adiyat. Orang wal khuyul. Allah pakai orang wal khuyul tapi wal adiyat. Terus suratul Alhaakum. Suratul Alhaakum. Nah, surat At-Takasur wal asyhuru anha makiyyah. Wa yadullu li qauli madaniyah. Nah, ini ada juga yang bilang madaniyah. Wa wal muhtar, dan ini yang menjadi terpilih. Jadi Alhaakum At-Takasur itu madaniyah tuh. Tapi Terkenalnya adalah makiyyah. Akhrajah Ibnu Abi Hatim an Nabi Buraidah Anahan nazalat fi qiblatain. Fi qabilatain, salah. Kedua, bahwa surat Al-Hakum itu turun pada 2 kabilah min qabailil ansori, dari kabilah-kabilah Ansor yang tafakharu, yang merasa berbangga diri, bermegah-megah. Wa akhraja an Qatadah annaha nazalat fil Yahudi. Tapi dari Qatadah bahwa ini turun di komunitas Yahud. Ini sama-sama ahli bisnis. Ansor itu juga bisnismen ya. Salah. Yang bisnismen itu justru malah muhajirin. Oh, kaya-kaya. Kalau Ansor itu kan lebih ke malah petani. Jadi kolaborasi pertanian dan bisnis itu ada di Muhajirin dan Ansor. Untuk bangun negeri bagus. Pertanian di situ mungkin bahasanya nggak mesti harus pertanian, mungkin petani ikan bisa. Jember Jogja kan? Wah, bisa itu. Komunitas Jember itu kan pertanian, Jogja kan bisnis. Jadi nanti pertanian dari Jember itu diangkut ke Jogja. Malioboro. Iya. Jual.
Sah. Sah ya? Sah. Tidak main teh. Ora. Poso gitu. Ya kok transfer sih neng Gayu, transfer neng Gayu. Piye? Kena ada. Wa Rasul Bukhari an Ubay bin Ka'bin qala kunna nara hadza min al-Qur'an. Kita melihat ini dari Quran, yakni laukana libni adam watin min dahab. Jadi kalau seandainya manusia itu punya satu lembah emas, itu nggak akan pernah cukup. Kasih satu emas minta lebih, satu lembah emas minta dua. Satu kulit. Ya satu itu minta 2, 3, 4, 5 terus. Maka alhaqumut takasur, membuat kamu ambiar takasur, kaosan. Ini bahasanya takasur ya, bukan kaosan. Sesuatu yang membuat kelimpahan kemewahan itu justru malah membuat ambiar, melalaikan. Wa akhrajat Tirmidzi an Ali qala mazilna nasyukku fi adabil qabri kata nazalat. Kami masih sangat syukuk, syak, ragu. tentang adab kubur sampai turun ayat ini. Wa adabul qabri lam yadhkur illa bil Madinah. Tentang adab kubur lam yadhkur fil Madinah. Gak pernah diomongin kecuali di Madinah. Kama fi sahih fi qissatil Yahudiyah, berkaitan dengan dalam kitab sahih terkait kisahnya orang Yahudi. Saya belum tahu nih yang kisahnya Yahudi. Mungkin yang pernah baca. Kita yang pernah apa? Sudah pernah. Kisah yang Ini doa di ujung apa? Sholat at-tahiyat. Min sari fitnatil ya. qabri. Ta'awud itu satu itu. Apa? Dari bab ta'awud yang ada di qabri. Nah, at-ta'awud min adzabil qabri. Kan beliau Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri. Nah, wal mamati wa min syarri fitnatil masjid. Maka di situ ngomonginnya di bab footnote-nya kan ada al-masajid wa mawdhi'us shalah. Istijabut ta'awudzi min adzabil qabri. Makanya pas sholat kan kita diajarin untuk baca itu di tahiyat yang tahiyat berapa? 10 menit. Akhir. Sebelum salam. Salam. Gitu. Katanya terakhir salam. Saya itu bisa. Terakhir itu Rotu ar-Ra'id. Bacanya pendek ya, suratu ar-Ra'id. Jangan panjang. Karena ada yang membagongkan. Imam baca ar-Ra'id. Kita makmumnya mikir, ini surat apa ya? Ternyata ar-Ra'id. Susah. Ngempet guyu sholat subuh. Perbedaan qiraat. Berbeda-beda sesat aroh panjang Menawas. iya terus ada bisa aroh aital ladzi yukadzibu pihak qaulani ada dua pendapat juga. Aka Humail Waras atau Waras. Nah di sini Dr. Ibrahim Al-Wazan ngasih penjelasan nisful awal itu turunnya di mana? Di situ tidak ada. Kalau Dr. Ibrahim Al-Wazan menyebutkannya ayat 1 sampai 3 itu turunnya di Mekah. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itu turun di Mekah. Terus nisfusan di Madinah di sebagian kedua itu di Madinah ayat 4 sampai ayat 9. Wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un.
Itu semuanya berkaitan dengan turun di Madinah karena berkaitan dengan sholat. Iya kan? Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Bukan alladzina hum fi sholatihim sahun ya. Yang sudah ngaji hikam mesti masih ingat. Jadi bukan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun itu yang jelek. Tapi kalau kita alladzina hum fi sholatihim sahun itu masih mending. Ya. Jadi pas sholat lali Gusti Allah itu mending timbang ora sholat tur lali Gusti Allah. Ora sholat tapi Enggak, ora sholat ya sholat Israel. Makanya kan mending sholat walaupun ora eling. Gitu. Jadi pas sholat sing mikir utang. Itu alladzina hum fi sholatihim sahun. Nenek ora sholat tur yo ora eling Gusti Allah berarti dia alladzina hum ngan sholatihim sahun. Fi karongan itu. Makanya di Quran bahasanya bukan fi tapi an. Itu yang enggak sholat. Nah, itu nek penjelasannya Ibnu Lathailah Sakandari kan dzikir masih mending dzikir meskipun kita tidak hadir. Ini Iya, giling. Semua elek-elek. Semua elek. Ya ini sopo. Oke. siap kan kira kan jangan pikiran main papat langsung Kita itu menumbuhkan Saut. kita itu Melalaikan. tahu Iya. Masalahnya dzikir itu kan melalaikan. Iya. Bener. kan cinta juga ya Lah kan sing dzikir itu sing sapa melalaikan. Saya lagi ngomong dzikir, sing buat dzikir sapa melalaikan gitu. Wih ya lagi dzikir gitu loh. Alamat kuri mana lewat kur? berani dulu sama deh Suratul Kautsar. Kausar. Wassawabu annaha madaniyatun. Surat Kautsar adalah surat madaniyah. Wa rajjahahu An-Nawawi fi Sahih Muslim. Al-Minhaj ala Syarhil Sahih bin Ibnul Hajjaj. Kitab dirajihkan, dikuatkan oleh Imam Nawawi di dalam penjelasan Muslim. Lama roja Muslim manana sekolah baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhurina. Nabi Muhammad ketika bersama kita id igfa'atan. Rasulullah semaput. Iya enggak sadar igfa. Tidak sadar. Farafa ra'sahu muktasiman. Habis itu terus beliau siuman dan senyum. Faqala unziltu alayya alifan surat. Tadi aku kejatuhan surat atau diturunkan untukku surat atau aku diberi wahyu. Surat apa? Inna atoina adalah Kautsar. Hatta khotamah. Nah, yang sholat Idul Adha itu di Inna atoina adalah Kautsar. Kan fasolli lirobika terus wanhar. Sholat Idul Adha dilanjutkan wanhar, menyembelih korban. Makanya sembelih korban itu boleh dilakukan setelah sholat Idul Adha. Menurut fikihnya, nek mau zakat itu tidak bisa dilakukan setelah sholat Idul Fitri. Bener kan? Ya. Kalau dilakukan setelah Idul Fitri berarti sedekah. Sama dengan beleh sebelum Idul Adha. Yes. Belian syukuran, syukuran dan belian biasa. kalau yang nyembelih nggak sholat gimana Beda lagi deh. Muslim tapi nggak salah deh. nggak sholat berhalangan. Oh itu masa saya boleh? Jaga parkir kan? Oh iya.
Oh termasuk. Ya. Karena sudah muakat sholatnya. Iya. Misalnya kokam ya, teman-teman kokam atau the Hansipman itu menang-menang kan dia kaya-raya. Ya. Walaupun muka ngedrop tapi kan kurbannya ngeri kan gitu. Jadi tetap dia mengamankan pasukan barisan sholat, tapi dia korban. Korban perasaan diikuti korban jiwa. Belek sendiri. Itu baiknya dibelah sendiri tuh. Nah, udah apa-apa. Nanti untuk balik perasaan seperti kamu. Dengan sampai Karena ini dapat. sih belek ini aja. Ini sampai sekarang aku ya rupanya belek. Dan mungkin sampai kapan pun Enak. belek. Enak bener. Nanti ketagihan. Psikopat ini kan. Psikopat. Bila psikopatnya Jadi langsung jiwa psikopat muncul. pindah sapi pindah menungso. Aku simbole nyembelih hati yang cabang cintanya kepada selain Allah itu. Nah, itu. Karena ini saya Nabi Ibrahim kan. Sebelah. Ya. Juga sebelah. Ini ganti apa? Berarti turunnya di sini Marotain, kawan-kawan. Surat Al-Kautsar itu kalau Ibrahim, Putri Ibrahim jelasinnya gitu. Tapi yang satu di sini nggak disebutin. Kalau waswab itu berarti kan ada perbedaan pendapat. Iya. Ya gitu. Karena sholat. Terus suratul Ikhlas ya ini. Tinggal 2 surat yang lumayan bagus. Kita selesaikan ini biar besok next time ganti pasal. Faslun nahar. Suratul Ikhlas ya qaulani li hadisaini fi sababi nuzuliha muta'aridain. Ada 2 pendapat, Misalnya bertentang. 2 hadis tentang surat Al-Ikhlas ini. Kamu kan bisa lihat di bawah itu Quran. Amal hadisani faqad dzakarahuma al-Waqidi fi asbabin nuzul. Oke. Itu yang ada fotonya kitabnya namanya apa? Ya, tapi yang namanya Al-Ikhlas fi Ulumul Quran. Ya, Pak. Cuma dia ditakkik pakai dirosan Qur'aniyah itu. Kan harus dikirim itu. Dikirim itu. Telegram. Telegram itu CODM. Itu di footnote di bawah itu ada 2 hadis itu disebutkan oleh Al-Waqidi dalam Asbabun Nuzul. Yang pertama, dzakarahu an Qatadah wa Dhahab wa Muqatil. Diriwayatkan dari Dhahab dan Muqatil. Ja'a nasun minal Yahudi lan Nabi. Ada orang Yahudi datang ke Nabi. Qalu sif lana rabbaka. Wahai Muhammad, sifati, berikan kepadaku sifat tentang Rabb. Ada enggak? Ada Rabb kan? Fa'anzalallahu ta'ala hadhihi surah. Maka qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fahada yadullu ala anha nazalat bil Madinah. Ini menunjukkan turun di Madinah karena yang bertanya adalah Yahudi. Komunitas Yahudi di Madinah kan banyak. Seperti itu. Tanya di sana. Tapi walakinnahu mursal, tapi hadis ini mursal. Mungkin seorang tabi'in mengambil hadis langsung dari Nabi Muhammad gitu. Jadi kan tidak mungkin. Itu hadis pertama. Hadis pertama menyebutkan ada Yahudi tanya tentang Allah kepada Nabi Muhammad. Wa amal hadisul akhar fa huwa alladhi yufidu annaha nazalat di Mekah. Tapi hadis yang kedua turun memberikan informasi bahwa surat Ikhlas turunnya di Mekah. Arajal Tirmidzi fi Sunani. Maka di situ lafalnya bisa kamu lihat an Ubay bin Ka'b bin annal musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam unsub lana nasaba yansib. Insib. Nasaba yansib. Insib lana rabbaka. Tolong nasabi rohmu seperti apa?
musyrik nasab rohmu seperti apa? Nek Yahudi tolong kriteria Tuhan. Berarti menunjukkan bahwa kalau yang bertanya orang Yahudi itu berarti di Medina. Kalau yang bertanya musyrik itu di Mekah. Maka diturunkan fa'anzalallahu qul huwallahu ahad wallahu samad. Was-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad. Li'annahu laisa syai'un yuladu illa sayamut. Karena yang melahirkan pasti dia nanti yang dilahirkan pasti dia nanti akan mati. Nah, maksudnya tadi di atas disebutkan dua hadis yang muta'aridhain. Atau nih dalam pembahasan usul fikih itu dikenal dengan ta'arud al-adillatain. Dua dalil yang bertentangan. Nanti bisa rekan-rekan mau al-jam'u wa taufiq mau disepakatkan boleh, nek ra iso berarti ke bawahnya. Kalau enggak al-jam'u wa taufiq enggak bisa ke tarjih bisa. Mana yang lebih kuat. Kalau tarjih enggak bisa lagi ya nasih wa mansuh. Nek ra iso nasih mansuh ya ngam dan khos. Wah, Cuma koyak dan sejenis. Semua koyak mutlak bersama. Iya. Pokoknya bisa perbedaan hadis itu bisa dipilih aja metode al-jamu wa taufiq atau tarjih atau yang lain. Itu berkaitan dengan surat Al-Ikhlas. Wajama'a ba'duhum bainahuma bitakarruri nuzuliha. Tapi karena perbedaan pendapat ini maka sebagian ulama jamaah mengumpulkan dua dalil yang bertentangan tadi dijamakkan. Disepakatkan bitakarruri nuzuliha dengan menyebutkan pengulangan turunnya. Wis karena dua dalil beda, wis kumpulin wae, berarti turunnya dua kali. ditakarurin usul itu. Makanya ijma al-jam'u wa taufiq. Cara menyepakatkan dua dalil yang berbeda tadi menggunakan al-jam'u wa taufiq. Dikumpulkan dan disepakatkan. Hasilnya ya wis sing siji ngomong ning Mekah, siji ngomong Madinah, wis kumpulke wae turune dulu. Turunnya dua kali. Summa doharoni pada tarjih. Kemudian menurut Imam Suyuti setelah adanya proses tarjih, lah berarti beliau mengambil tarjih, tidak mengambil al-jam'u. Kan beda. Jadi beliau tidak mengambil al-jam'u wa taufiq bagi dua dalil yang bertentangan, tapi yang tak pilih adalah tarjih. Lah yang lebih kuat anaha madaniyah, bahwa dia madaniyah, kama bayan tuhu asbabun nuzul, seperti yang sudah aku jelaskan di dalam kitab asbabun nuzul. Lah dua dalil tadi minta yang tarjih, pakai tarjih berarti dibandingin aja dalil pertama sama dalil kedua mana yang lebih kuat, lebih rajih. Mana? Yang pertama tadi kan munkar, mursal. Lah yang kedua itu apa lebih parah? Nanti dicek aja, cek aja penjelasannya di dalam hadis. Nah, di situ disebutkan dhaif kalau nggak salah, masih didhaifkan oleh Albani. Tapi nanti coba dicek lagi. Itu kalau beliau tarjih. Dan nanti di asbabul lubabun nukul fi asbabin nuzul itu beliau menyebutkannya
Beliau tidak disebutkan di bukunya. Ya. Terus terakhir kawan-kawan adalah al-mu'awwidatan. Surat Nas dan surat Falaq. Falaq dulu dan Nas. Maka disebut mu'awwidatan. Dua surat yang digunakan untuk ta'awud. Isinya a'udzu. Wal muhtaru annahuma madaniyatun madaniyatan. Keduanya apa? Termasuk surat madaniyah. Li'annaha nazalata fi qissati sihri Labid bin al-A'sam. Labid itu baik. Di sini bacanya Lubayt atau Labid? Labid. Labid bin A'sam. Jadi berkaitan dengan sihirnya Labid bin A'sam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi. Jadi sampai begitunya. Jadi kebencian seseorang itu sampai menghantarkan seseorang untuk main dukun. Maka kawan-kawan hati-hati menjaga diri masing-masing dari sihir. Karena sihir itu di dalam kitabnya As-Sarimul Batar fi Tasaddi li Sakharati Asrar. Kitabnya ini nanti kamu cek sendiri di Wahid Abdul Salam Bali. Wahid bin Abdul Salam Bali. Nanti berkaitan dengan kitab As-Sarimul Batar fi Tasaddi li Sakharati Asrar. Jadi pembahasan tentang sihir. Nanti di situ sudah dikupas banyak pembahasan tentang sihir. Cuplikan saja, sihir itu menurut beliau kan ada banyak pendapat dari Luqayyim, Fakhruddin Ar-Razi sampai ulama. Kesimpulannya sihir itu adalah kesepakatan antara penyihir dengan setan. Kesepakatan antara penyihir dengan setan bahwa seorang penyihir itu akan melakukan ba'dil muharramat, melakukan beberapa hal haram syirkiyat yang berbau-bau musyrik untuk imbalan musa'adati syaitonilah. Jadi setan menolong dirinya pasti butuh imbalan. Terserah. Pokoknya kita pite bisa terserah. Pokoknya minta imbalan atau mungkin tumbal kali ya. Tumbal. Minta tumbal. Nah, yang wasilah yang bisa dipakai adalah di sini disebutkan beberapa banyak banget. Termasuk wasilah yang bisa digunakan untuk sihir adalah yartadil mushafa fi qadamaihi. Jadi menaruh mushaf di dua kakinya kemudian masuk Baitul Khala. Kamar mandi. Oh dulu ya itu. Tengah masuk ya. Penyembuhan doa Al-Qur'an antara orang di dalam betul. Yaktubu ayatin minal Qur'ani bil qadrat. Bil qadarat wa bitamil haid. Jadi menulis ayat Al-Qur'an dengan kotoran dan darah haid. Makanya kawan-kawan di mana-mana saya sering menyampaikan ini karena ini poin penting bahwa terkait darah haid itu tolong dikembalikan ke alam semesta. Caranya gimana kan? Kan sekarang gampang tuh karena ada pembalut itu, makanya nanti kalau sudah terisi pohon itu dieksekusi, dibuang, dikembalikan ke alam semesta, baru pembalutnya dibuang ke tempat sampah. Nanti dikhawatirkan adanya darah-darah itu dipakai untuk media sihir. Itu sering banget di mana-mana tak sampaikan. Emang ada? Ya ada yang namanya orang. Salah satu fenomena yang mungkin pernah saya temui adalah jenglot. Jenglot, ngerti jenglot ya? Jenglot itu dia harus dikasih darah kita. Jadi kalau mau pengen jenglot itu ya kita coba darah kita terus ditaruh di dia, terus. Kan makin lama ya tekor PMI ya ora dudul. Kan gitu. Akhirnya terus mencari darah-darah lain. Ini berbahaya dan untuk persembahan untuk perjanjian.
Jadi ittifaq itu tadi, sihir itu kan ittifaq antara sahir dan syaitan. Tapi ada Berarti kalau nyampe ke kafir aja. Jenglot fenomenanya ada. Kalau kita mau percaya itu atau enggak, Bahkan munculnya Kalau jaraknya itu gimana enggak dari lawan? apanya? Jenglotnya itu. Karena muka-mukanya ya mirip. Terus kalau mereka itu hanya kayak versi kita kan. Nah, Kapal-kapal jadi dideskripsikan gitu-gitu loh. Kan kita nggak perlu yang percaya aja. Kalau fenomena itu ada tidaknya, ada fenomenanya. Kalau kita mau ngikut itu atau enggak kan, udah. Kayak fenomena orang kemasukan jin itu kan fenomenanya ada. Meskipun ada orang yang nggak percaya dan bukan trik sulap. dan bukan trik sulap, karena dia majredam kan masuk di itu fenomena beda ya. Kalau fenomena itu selama gini aja, ngukur fenomena itu ada atau tidak itu kalau Ibnu Khaldun itu biasanya pakai karakteristik atau tabiat peradaban kawan-kawan. Contoh misalnya pertanyaan Roro Kidul itu ada atau enggak? Nyi Roro Kidul itu ada atau enggak? Katanya dia pakai kemben hijau terus naik kuda punya istana di laut. Itu kan menjadi apa ya? Menjadi pertanyaan kita, sebelum itu benar atau salah. Itu nek Ibnu Khaldun bilangnya cari mungkinkah terjadi atau mustahil terjadi. Jadi untuk menentukan satu fenomena itu benar atau salah, itu jangan benar atau salah dulu, tapi offset dulu ke mungkinkah terjadi atau mustahil terjadi. Nek Nyi Roro Kidul itu mungkin terjadi atau mustahil terjadi? Mungkin atau mustahil? Mungkin. Riba. Berarti bagian dari, kalau Nyi Roro Kidul itu adalah jin, berarti dia fenomena ada. Ya, jin kan? Kalau itu adalah jin. Itu baru jenderalnya. Baru gitu. Belum ratunya. Belum ratunya. Ratunya siapa? Anu, Nyiroro. Lah iya, nyerah bulan. Jadi kalau dia, Nyerah bulan kan. ya, aku lagi ada ngomong di sini. Jadi kalau fenomenanya itu Nyi Roro Kidul itu jin, berarti ada ya, mungkin terjadi. Kalau fenomenanya Nyi Roro Kidul itu adalah sosok perempuan yang berasal dari Kidul, yang sekarang Nyi Roro Kidul itu sudah berjilbab. Iya. Karena nggak percaya kan? Nyi Roro Kidul itu sekarang sudah berjilbab banyak sekali, dan saya sering nemuin Nyi Roro Kidul itu berjilbab dan warna-warni. Maksudnya Habis didawai nyerah bulan. Kan mosok tenan? Iya, saya itu sering menjumpai Nyi Roro Kidul itu sekarang sudah pakai jilbab. Kenapa gitu tak? Karena dakwah Islam semakin tersebar di mana-mana. Jadi kalau kamu cek, ada cewek yang dari Gunung Kidul, Jakarta, Kiri, Iya, nyerah itu Nyi Roro Kidul. Sedangkan teman-teman yang rumahnya Suparjo, Karanganyar, itu Nyi Roro. Oke. Kalau Pate kan nyerah bulan. Dia Nyi Roro Kulon. Jawa Timur Nyi Roro Etan. Madura itu Nyi Roro Etan. Nyerah kafe. Makanya saya sering jumpai Nyi Roro Kidul itu sudah pakai jilbab. Jadi pertanyaannya, kalau itu fenomena jin, berarti mungkin terjadi. Tapi kalau fenomenanya hanya sekedar sosok manusia yang itu hidup di laut, itu kan menjadi pertanyaan besar. Pokoknya punya hotel nih, neng Jogja, room nomor 100 berapa, kan itu ada model-model kayak gitu. Jadi Ibnu Khaldun itu ngasih penjelasan sebelum menanyakan tentang benar dan salah satu fenomena, maka tanyakan dulu mustahil atau mungkin. Itu poinnya. Baru nanti rekan-rekan bisa menentukan dia benar atau salah. Kalau dia mustahil, orang saja tidak ditekok nih benar dan salah.
itu fenomena Nyiroro Kidul dan Nyiroro Kulon dan seterusnya. Papat lho. Mate langsung dalam Itu bagian dari sihir ya. Oke, kemudian juga menulis surat Al-Fatihah manfusah. Surat Al-Fatihah secara dibalik. Mungkin teman-teman kalau lihat hot dibalik itu. Iya, yang atas. Itu bisa nanti kalau nulis hot jangan dibalik. Suratnya kan dibalik. Jadi misalnya kul huwallah harusnya kan kul huwallah kule ke sana, kul huwallah ke sana. Tapi itu dibalik ini. Gitu. Emang ada tak ada, apalagi yang bener. Ya itu kan sering dibalik. Ada kan? Ada mesti. Ada yang mengalami. Itu maksudnya raja enggak? Ini mirip. Maksudnya raja. Mirip raja. Makanya biar gak mirip raja, jangan pakai manfusah. Tapi yang kalau mau yang sisi bunder berarti yang atas kul huwallahu ahad itu berarti naik hadapnya ke atas, terus yang bawah yang dorong sini juga naiknya ke atas. Jadi bukan Balik. kul huwallahu ahad dibalik. Kulu sungsang. Nah, ini kan susah kan? Sudah bagus. Itu mirip raja, dan di kitab Samsul Ma'arif nanti kamu akan temukan juga banyak sekali terkait itu, termasuk penggunaan Asmaul Husna yang Al-Wadud itu ditulis di segitiga banyak gitu, terus ditulisi Habibun. Habibun itu kan Buat pelet ya? ya berpelet biar Itu orang sih. dicintai orang. Itu di Sama yang dulu ya. itu biasanya ABG itu ada yang pakai kertas, nanti dikasih raja itu, terus dikasih tulisi Habibi atau Al-Wadud gitu, terus nanti dilipat, ditaruh di apa yang dibawa kemana-mana namanya dompet. Tadi itu nanti untuk pengasih, Ilmu teh. pengasih biar dicintai. Itu banyak. Atau mungkin dulu pernah fenomena di sini itu ada anak-anak ABG yang datang ke Mas Sopo dipanggil. Nah, di sini kan dulu ada kakak kelas saya itu yang dia itu dianggap sebagai sosok dukun. Kita pernah ketemu saat meruqyah salah satu orang di sini. Saya datang, dia sudah ada di situ. Terus dia bilang, nanti biar dibuka mata batinnya oleh saya gitu. Dan aku kan ragu dong mata batin dibuka. Akhirnya terus tak ruqyah gitu aja. Nah itu momen terakhir saya ketemu dengan dia, karena dia dianggap orang ngerti, dianggap dukun. Nah ternyata beliau itu ketika mau menikah, ternyata kisah cintanya tragis, tidak direstui oleh orang tuanya. Akhirnya dia harus mengakhiri hidupnya dengan minum racun. Nah mati kan, kudune kan dukun itu mati ini padu karo wajib. Jadi nek begitu mati terkenalnya wah dukun kayak mati ini tekak gedruwo gitu kan ngeri. Dukun kayak mati ini ngopo? Bisa curahnya minum. Ora kelas banget kan. Akhirnya begitu meninggal dikubur kan, itu ABG itu datang ke kuburan sini mirip kayaknya. Itu membawa ketelot sama bolpen, ketelot 2B. Apa ya? Yokes itu mungkin jambi-jambi mau dipakai agar nanti pas ujian akhir nasional ketelot itu bisa menunjukkan jawaban-jawaban yang pas. Cuma wartawan. Tidak mana nulis. Tidak. Sukses belajar sendiri. Anda belum dulu itu. Nah, terus sholat tanpa wudhu, sholat dalam keadaan junub, kemudian menyembelih untuk setan tanpa membaca zikir kepada Allah. Itu sihir juga tuh. Termasuk sihir juga. Bisa. Salah satu sarannya dipakai. Kemudian berkomunikasi dengan kawakib, itu bintang, sujud kepada selain Allah. Kemudian menulis mantra. Mantra itu berarti pujian terhadap Raja Jin. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi, nanti bisa dipelajari di kitab. Sungkem itu Apa? sungkem. Sungkem beda.
Sungkem, nek sungkem mungkin itu nek di kita bahasanya sekedar apa ya? Hormat. Hormat. Dan nanti nek pas kowe dadi manten biasanya ada prosesi sungkem ya? Ada. Sungkem. Nah pas sungkem itu kamu nggak usah nyebar baju. Nah, jadi sungkem baik di situ minta doa sama bapak ibu. Ibu isinya apa? Aku nggak tahu di sini gue minta doa pas sungkem. Jadi nggak yang apa? Aku jalur supir. Itu mau simbol minta doa restu sama bapak ibu. Paling nanti kamu gue diginiin sama Pak Gubong. Dan gemuk. Gemuk. Itu the sungkem ya. Ya, itu kawan-kawan yang bisa kita obrolkan malam hari ini. Nanti kita bisa lanjutkan di pasal selanjutnya. Habis sudah deh. Habis. Next time nanti kita berkomunikasi lagi. Itu kawan-kawan untuk melakukan para biada. Subhanallah. Jadi itu nanti kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hari Ahad tanggal 11 Tanggal 11 ikut jalan sehat. ikut semua ya. Iya. Bilang mana? Acara? Nikah. Selamat ya. Jadi sama Ustaz.